Halo semuanya, eh, selamat berjumpa kembali dengan saya, Yohanes Firmanto. Yaitu saya berasal dari mahasiswa Iki Budi Tomo Malang. Saya jurusannya adalah Pendidikan Sejarah dan Sosiologi. Dan kali ini saya akan membahas terkait kelebihan dan kelemahan sistem politik demokrasi Pancasila. Nah, di sini saya di sini saya mencatat beberapa poin-poin penting terkait kelebihan dan kelemahan dari politik demokrasi Pancasila tersebut. Nah, mungkin untuk mengawali eh, kelebihan dari politik demokrasi Pancasila ini, yang pertama itu saya mencatat eh, menjadi lebih baik untuk banyak orang, gitu ya. Jadi lebih berguna untuk banyak orang, gitu ya. Nah, terus eh, berikutnya itu desentralisasi kekuasaan. Jadi adanya desentralisasi kekuasaan. Dilanjut lagi, ini saya akan menyampaikan secara cepat ya, karena waktunya sedikit. Nah, untuk kelebihan dari sistem politik demokrasi Pancasila, itu yang ketiga saya mencatat di sini dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat, gitu. Nah, jadi yang keempat itu mempromosikan sistem politik demokrasi Pancasila itu mempromosikan rasa keterlibatan, gitu. Jadi saling membantu, gitu ya, bantu membantu begitu ya. Terus yang kelima, memaksakan kesetaraan. Jadi sejajar gitu. Duduk sama rata begitu ya. Kalau kebanyakan dari kata-kata apalah mutiara atau apa itu ya. Jadi memaksakan kesetaraan. Terus berikutnya politik demokrasi Pancasila ini itu memungkinkan perubahan kebijakan yang wajar. Nah, tidak menempatkan kekuasaan ke dalam satu individu, begitu ya. Jadi eh, tidak terpusat kepada sosok individu, gitu ya, atau hanya satu orang gitu aja, tapi eh, secara meluas gitu, secara banyak orang. Gitu. Nah, untuk kelebihan dari sistem politik demokrasi Pancasila yang terakhir ini eh, sebenarnya banyak sekali sih, tapi ini saya mencatat hanya 8 poin aja ya, gitu ya. Yang terakhir ini memberikan kewajiban kepada warga negara. Jadi eh, misalkan wajib eh, apa wajib taat dan sebagainya, gitu ya. Saya tidak terlalu membahas lebih dalam ya, karena banyak eh, di luar sana yang lebih paham terkait sistem politik demokrasi Pancasila ini. Nah, tapi di sini saya akan eh, mengomentari terkait kelebihan dan kekurangan dari sistem politik demokrasi Pancasila ini. Nah, itu tadi 8 kelebihan dari sistem politik demokrasi Pancasila ini. Nah, tidak panjang dan lebar lagi, saya akan juga menyampaikan kekurangannya, gitu. Nah, kalau di dalam catatan saya ini kekurangannya itu lebih banyak, mungkin dan mungkin, gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu mungkin beresiko untuk kurangnya pengetahuan demokrasi di antara orang-orang atau di antara masyarakat, gitu. Nah, terus mungkin mengalami kecurangan pemilu, gitu. Kalau kalau di Indonesia saat ini kan sekitar 2024 nanti kan ada pemilu, gitu.
di sini untuk demokrasi Pancasila, sistem demokrasi Pancasila itu mungkin mengalami kecurangan di dalam sebuah pemilu atau pemilihan umum begitu ya. Masih mungkin lagi. Mungkin sulit menghindari kekurangan gitu. Jadi semua hal itu tidak lepas dari kekurangan gitu ya. Nah, termasuk sistem politik demokrasi Pancasila ini gitu. Jadi mungkin sulit menghindari kekurangan itu. Nah, terus inefisiensi atau ketidakpraktisan atau apa ya, tidak kesesuaian gitu ya. Terus mungkin akan ada eksploitasi minoritas. Nah, yang keenam ini di dalam kekurangan dari sistem politik demokrasi Pancasila itu saya mencatat akan ada eh, beberapa atau mungkin bisa banyak cacat aturan gitu ya. Aturan-aturan yang dibuat itu pasti akan ada selalu akan ada cacatnya gitu. Nah, terus di nomor yang ketujuh di dalam sistem politik demokrasi Pancasila ini kekurangannya itu adalah disiplin waktu. Padahal biasanya disiplin waktu itu sangat bagus gitu ya. Tapi eh, menurut saya di dalam sistem politik demokrasi Pancasila ini sistem waktu itu eh, agak kurang baik gitu. Tapi agak agak menghambat gitu ya. Karena sebuah insentif untuk polaritas apa ya, polarisasi itu akan timbul begitu. Nah, terus masih mungkin lagi dan ini mungkin yang terakhir gitu. Saya bilang mungkin yang terakhir. Mungkin menyebabkan minoritas untuk mendapatkan akhir yang pendek. Karena di dalam sebuah sistem politik demokrasi Pancasila pasti di situ akan mengutamakan eh, mayoritas gitu. Nah, kalau saya melihat di dalam kekurangan ini akan terindikasi bahwa mungkin menyebabkan minoritas di dalam eh, sebuah sistem politik demokrasi Pancasila ini gitu ya. Jadi mungkin eh, sedikit catatan dari saya terkait kelebihan dan eh, kekurangan dari sistem politik demokrasi Pancasila itu. Jadi terima kasih, sampai jumpa di lain waktu, di lain konten-konten yang berikutnya. Jangan lupa subscribe gitu ya, dan like. Kalau perlu komen juga gitu. Saya akan selalu menerima dengan lapang dada. Lapang dada. Ya, ya, terima kasih. Salam jas merah.